Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak senantiasa sehat selalu ya. Kali ini kita akan baca hadis tentang menggunakan waktu. Kita baca bersama hadisnya ya. Ani dari Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhu kepadanya, qala ia berkata, qala telah bersabda Rasulullahi utusan Allah sallallahu, semoga Allah memberi rahmat, alaihi kepadanya, wasallama dan keselamatan, igtanim manfaatkanlah olehmu, homsan yang 5 perkara, qobla sebelum, homsin datang yang 5, hayataka yaitu hidupmu, qobla sebelum, mautika matimu, wasihataka dan sehatmu, qobla sebelum, sakomika sakitmu, wafarogoka dan waktu senggangmu, qobla sebelum, syuglika sibukmu, wasyababaka dan masa mudamu, qobla sebelum, haromika masa tuamu, waginaka dan kayamu, qobla sebelum, fakrika fakirmu. Rawahu hadis riwayat Hakimu Imam Hakim, wa Baihaqi dan Imam Baihaqi. Ibu bacakan sekali lagi artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5, yaitu masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, senggangmu sebelum sibukmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum fakirmu. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Ibu akan menjelaskan maksud dari hadis tadi adalah bahwasanya Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk menggunakan waktu kita dengan yang bermanfaat. Yang pertama tadi, hidup sebelum mati, artinya kita hidup di dunia itu hanya sementara, usia kita terbatas. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah antara 60 sampai dengan 70 tahun. Jika jatah hidup kita tidak dipergunakan untuk hal-hal yang baik, maka kita akan termasuk orang-orang yang rugi dan celaka baik di dunia maupun akhirat. Jadi selagi kita masih dikasih kesempatan bernafas, masih dikesempatan untuk hidup di dunia ini, gunakanlah waktu kita sebaik mungkin sebelum datangnya ajal kita atau kematian kita. Yang kedua, sehatmu sebelum sakitmu, artinya keadaan kita itu tidak akan selamanya sehat dan tidak pula selamanya sakit. Pada saat kita diberi nikmat sehat oleh Allah, hendaklah kita menggunakan waktu sehat kita untuk berbakti dan beribadah kepada Allah serta melakukan aktivitas yang bermanfaat. Waktu sehat jangan sampai mendatangkan malapetaka bagi kita sehingga terbuang-buang sia-sia, tidak diisi dengan hal-hal yang berarti dan tidak dijadikan sarana untuk meraih ridha Allah. Selanjutnya, yang ketiga tadi, waktu senggangmu sebelum sibukmu, artinya kita dikasih waktu oleh Allah itu ada saat-saatnya kita senggang dan ada saat-saatnya kita sibuk.
Senggang itu dalam artian kita tidak sibuk ya, ada waktu untuk istirahat. Jadi, kesenggangan waktu yang ada pada diri kita jangan dihambur-hamburkan tanpa membawa manfaat. Ketika mempunyai waktu senggang, santai atau waktu liburan, jangan sampai waktu tersebut dipakai hura-hura dan lupa kepada Allah atau dipakai maksiat dan dosa. Gunakanlah hari-hari santai tersebut dengan berzikir, bertafakur, beribadah, dan kegiatan lain yang bermanfaat, sehingga dapat menikmati waktu senggang atau santai tersebut tanpa melupakan Allah. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, misalnya anak-anak sedang libur sekolah. Nah, jadi gunakanlah waktu libur sekolah itu dengan yang bermanfaat. Atau ada tugas dari bu guru. Selagi kita ada waktu senggang, tidak banyak, belum datang pekerjaan lainnya, gunakan waktu senggang itu untuk mengerjakan tugas dari bu guru. Jangan menunggu waktu sibuk. Nanti aja dikerjainnya. Tunggu tugas dari bu guru lainnya. Kalau seperti itu nanti waktu kita akan sia-sia, malah kita yang terkejar-kejar oleh waktu. Jadi sebisa mungkin malah harus bisa kita menggunakan waktu senggang kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang keempat, masa mudamu sebelum tuamu. Artinya, ingat ya, saat usia muda, masa muda itu identik dengan sehat, energi kuat, dan dinamis yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebaikan, serta sangat berpotensi untuk berbuat berbagai keburukan. Jika masa muda dapat kita gunakan sebaik-baiknya dalam hal-hal yang bermanfaat, maka masa tua nanti tidak akan menyesal. Hendaklah dari saat kita masih muda, digunakan untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, mencari ilmu, meraih cita-cita, dan lain sebagainya. Masa muda merupakan masa yang akan sangat menentukan perjalanan hidup seseorang pada masa tua. Janganlah biarkan kesempatan masa muda dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika masa muda tidak dapat mengantarkan seseorang menjadi manusia sukses, itu sangat disayangkan. Terbuang usia muda kita dengan sia-sia. Yang kelima yaitu tadi, masa kayamu sebelum datangnya fakirmu. Artinya, seseorang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang melimpah memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk berbuat kebaikan dibandingkan dengan orang fakir dan miskin. Oleh karena itu, kekayaan jangan dipakai berfoya-foya untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Jadikanlah harta kekayaan itu sebagai ladang amal untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kekayaan yang melimpah akan membawa berkah dan keselamatan jika digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi harta kekayaan akan menjadi siksaan dan malapetaka jika dipakai maksiat dan jauh dengan Allah. Kita harus menyadari bahwa nanti di hari akhir, di hari kiamat nanti, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang segala hal yang telah diperbuat ketika di dunia. Maka dari sekarang, ayo kita gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin agar waktu yang kita punya bernilai ibadah, berpahala buat kita, dan tidak mendatangkan
petaka atau bahaya atau siksaan di akhirat nanti. Oke, barusan anak-anak sudah menyimak hadis tentang menggunakan waktu. Sekarang anak-anak silahkan menjawab pertanyaan di samping ini. Jawaban anak-anak ditulis di kolom komentar. Penilaiannya langsung ibu lihat di kolom komentar. Jika anak-anak sudah menjawab di pertanyaannya di kolom komentar, ibu langsung masukkan nilainya itu sebagai tugasnya. Sekian pembelajaran hadis kali ini, semoga bermanfaat baik buat ibu maupun buat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.